Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tegar Romansyah dan rekan saya. Labi-labi Hidayatullah. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu sistem check-in bandara dengan metode sorting, searching, dan view. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini ada import Java Until. Ya, seperti biasa di sini adalah untuk mengeksekusi semua metode yang ada di bawahnya. Selanjutnya di sini kita membuat kelas penumpang. Nah, kelas penumpang ini menyimpan beberapa data dasar yang akan kita gunakan di sistemnya nanti. Di sini ada string nama, ada variabel nama bertipe data string. Di sini ada variabel tiket ID bertipe data string. Di sini ada variabel kelas bertipe data string. Dan di sini ada variabel prioritas bertipe data int. Lalu kita langsung masuk saja ke metode pertamanya yaitu publik penumpang. Nah, publik penumpang ini digunakan untuk untuk membuat objek penumpang baru dengan menginisialisasi eh, data dasar string nama, string tiket, dan string kelas. Nah, di sini eh, di sini ada disis nama yang digunakan untuk menyimpan inputan user. Misalnya user menginput Tegar, nanti disis nama ini akan bernilai Tegar dan nanti datanya akan disimpan di variabel nama ini. Lalu selanjutnya di sini ada tiket ID, variabel tiket ID di sini juga sama. Ketika user menginput T01, maka disis tiket ini akan bernilai T01 dan data T01 nanti akan disimpan di tiket ID. Di disis kelas juga sama. Jika user menginput contohnya kelas first, nanti di sistem kelas ini akan bernilai first. Nah, dan datanya akan disimpan di kelas, di variabel kelas. Nah, lalu selanjutnya di sisi prioritas. Nah, di variabel prioritas ini nanti akan menyimpan kelas yang sudah diurutkan berdasarkan nilai prioritasnya. Di sini nanti akan diurutkan berdasarkan menggunakan eh, if dan else. Nah, if dan else-nya ini direpresentasikan dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini adalah eh, if else sederhana dari Java. Nah, langsung saja. Tadi kan first. Nah, jika kelasnya tadi first, maka akan diberi nilai satu, nilai prioritas satu. Nah, jika tidak, maka akan turun ke bawah dan akan di akan dicek apakah nilai kelasnya bisnis. Nah, jika bisnis, maka akan diberi nilai 2. Nah, jika bukan bisnis ataupun first, maka akan diberi nilai 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke eh, metode public string to string. Nah, di sini nanti akan menyimpan data penumpang yang akan mengubah data penumpang yang tadi di sini ke dalam string dalam format nama, kelas, nama, tiket, dan kelasnya yang sudah diurutkan. Berikan kelasnya. Lalu kita lanjut ke metode berikutnya yaitu public class system check-in bandara. Nah, di sini ada private queue penumpang antrian check-in. Nah, di sini nanti data penumpang tadi yang ada di sini akan dimasukkan, akan disimpan dalam antrian check-in ini. Selanjutnya ada private list penumpang, data penumpang. Nah, di sini nanti untuk menyimpan data penumpang ke data data variabel data penumpang ke data penumpang agar dapat di sorting dan searching. Lalu selanjutnya kita ke metode public system check-in bandara. Nah, di sini ada antrian check-in new linked list. Nah, new linked list ini digunakan untuk menginisialisasi apakah agar antrian check-in ini dapat masuk antrian dengan eh, queue. Nah, first in first out. Lalu di sini ada data penumpang new array list. Nah, new array list ini digunakan untuk menyimpan data penumpang yang ada di sini agar dapat di sort agar dapat di
akan dapat disorting, tampilkan, dan di searching. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode berikutnya, public void tampilkan menu. Ketika sistem dijalankan, maka akan memunculkan menu interaktif kepada user, di mana user dapat memilih satu sampai dapat memilih salah satu operasi dari enam menu ini. Nah, dapat memilih menu menu ini nih, menu 6 ini. Nah, di sini mengeluarkan keluaran sistem check-in bandara. Nah, di sini mengeluarkan menu tambah penumpang, lalu di sini proses check-in, yang ketiga urutan prioritas, yang keempat mengeluarkan keluaran 4, yang ini cari penumpang, lalu keluaran 5 ini tampilkan antrian, dan ini keluaran 6 keluar. Lalu di sini ada pilih menu di mana user disuruh untuk memilih memilih menunya dari menu 1 sampai 6. Menu 1 sampai 6. Lalu di sini kita lanjut ke metode berikutnya, ada public void tambah penumpang. Nah, di sini akan dijalankan apabila user memilih menu tambah penumpang. Nah, di metode tambah penumpang ini user dapat menginputkan data penumpang yang berisi nama penumpang, tiket ID, dan kelasnya. Nah, yang pertama itu ada ini nama penumpang. Nah, di nama penumpang ini user disuruh untuk menginput nama yang nanti datanya akan disimpan di variabel nama dengan tipe data string. Lalu selanjutnya ada tiket ID. Nah, di sini nanti user dapat menginput tiket ID-nya, dan nanti datanya akan disimpan di variabel tiket ID dengan tipe data string. Lalu selanjutnya di sini ada eh, kelas first, business, ekonomi. Nah, di sini nanti user disuruh untuk menginput kelasnya antara first, business, dan ekonomi. Nah, nanti datanya akan disimpan di variabel kelas dengan tipe data string. Lalu selanjutnya ada penumpang, penumpang sama dengan new penumpang, nama, tiket, ID, dan kelas. Nah, di sini new penumpang ini digunakan untuk menginisialisasi eh, variabel penumpang di sini yang terdiri dari nama, tiket, ID, dan kelasnya. Nah, lalu di sini ada antrian check-in ID penumpang. Nah, di sini eh, data penumpangnya dimasukkan dalam antrian check-in agar dapat dimasukkan ke dalam antrian check-in berdasarkan eh, urutan kedatangannya, urutan antriannya dengan FIFO atau queue. Nah, di sini data penumpang eh, ID penumpang, di sini data penumpang ID penumpang di sini digunakan eh, untuk menyimpan data, untuk melanjutkan, untuk menyimpan semua data agar dapat dilakukan sorting, nampilkan menu, dan searching. Nah, setelah itu setelah menyelesaikan input data di atas semuanya, nanti di sini sistem akan mengeluarkan output penumpang, nama berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita ke metode public void proses check-in. Nah, di sini user dapat eh, memproses check-in antriannya berdasarkan urutan kedatangannya. Nah, sini ada if antrian is empty. Nah, is empty ini mengecek apakah di dalam variabel antrian check-in ini ada data penumpangnya, data penumpang yang sudah mengantri. Nah, jika tidak ada, maka sistem akan mengeluarkan output antrian kosong, tidak ada penumpang untuk diproses. Lalu di sini ada penumpang, penumpang antrian check-in poll. Nah, di sini nanti di sini eh, penumpang tadi yang sudah antrian checkpoint ini digunakan untuk mengambil data penumpang, lalu memprosesnya untuk dieksekusi check-in berdasarkan urutan kedatangannya. Nah,
Lalu setelah itu sistem akan mengeluarkan output memproses check-in untuk penumpang. Nah, di penumpang ini akan ada nama, tiket ID, dan kelasnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke metode metode public void urutkan prioritas. Nah, di sini nanti user dapat mengurutkan prioritas berdasarkan kelasnya, mengurutkan antrian berdasarkan prioritas kelasnya. Nah, di sini list penumpang short list new array list. Nah, new array list ini digunakan untuk mengcopy data antrian Xly yang ada di sini agar dapat diurutkan berdasarkan urutan kedatangannya dan disimpan di sini. Minimum jumlah list ya. Lalu di sini ada short list, short comparator comparing in P prioritas. Nah, di sini nanti datanya akan di data yang tadi sudah di list di sini nanti akan diurutkan berdasarkan prioritas kelasnya. Nah, sini nih diurutkan berdasarkan prioritas kelasnya. Nah, selanjutnya ini ada antrian check-in clear. Nah, di sini nanti antrian lama akan dihapus semua. Ya. Lalu di antrian check-in al shortlist ini nanti akan menambahkan data penumpang tadi yang sudah diurutkan berdasarkan kelasnya, prioritas kelasnya ke dalam antrian. Setelah itu, sistem akan mengeluarkan output antrian telah diurutkan berdasarkan prioritas kelas. Nah, selanjutnya metode public void cari penumpang akan dijelaskan oleh rekan saya, Boy. Oke, terima kasih untuk tempat dan waktunya, Mas Tegar. Oke, kita lanjut saja ke metode selanjutnya, yaitu public void cari penumpang. Jadi, public void cari penumpang itu adalah metode untuk pencarian penumpang melewati tiket ID. Langsung saja sistem outprint tiket ID itu masukkan tiket ID yang berarti sistemnya mengeluarkan kalimat untuk menyuruh user untuk memasukkan tiket ID yang dicari. String tiket ID scanner next line itu untuk user memasukkan tiket ID untuk pencarian penumpang yang akan dicari. Data penumpang short comparator comparing P tiket ID itu adalah untuk mengurutkan berdasarkan tiket ID dan itu diurutkan secara ascending. INT left sama dengan 0, INT right data penumpang size min 1 itu gunanya untuk menyiapkan indeks untuk melakukan binary search. Kedua variabel ini menyempit selama pencarian sedang berlangsung. Boolean font sama dengan false. Boolean font sama dengan false itu adalah untuk menandakan apakah data yang dicari secara binary sudah ditemukan ataupun belum. Lanjut untuk selanjutnya adalah while left lebih kecil sama dengan right. Ini menandakan bahwa metode ini melakukan pencarian selama interval pencarian masih valid jika indeks left lebih kecil daripada indeks right. Indeks left lebih kecil daripada indeks right. Dan selanjutnya int mid sama dengan left plus right min left 2 itu untuk menghitung indeks tengah dari interval pencarian saat ini dari left ke right. Penumpang mid, penumpang data penumpang, get mid itu untuk mengambil objek penumpang pada indeks mid untuk dibandingkan dengan nilai yang akan dicari. Masuk ke selanjutnya, if mid penumpang tiket ID equals ignore cache itu untuk yang dicari merupakan jika yang dicari ditemukan dan tidak tergantung dengan huruf kapital. Sistem akan mengeluarkan sistem outprint ln penumpang ditemukan beserta penumpang yang dicari. Font through brick untuk memeriksa apakah tiket ID pada objek mid penumpang sama persis dengan tiket ID yang dicari. Else if pertama, else if mid penumpang tiket ID compare to ignore cache tiket ID min 0 left mid plus 1. Itu jika tiket ID di posisi mid lebih kecil daripada tiket ID target. Pencarian akan dilanjutkan ke sebelah kanan, mid plus 1. Dan jika right
Dan else right mid min 1 itu jika tiket ID di posisi mid lebih besar dari target, pencarian akan dilanjutkan ke sebelah kiri. Oke, Yvonne selanjutnya, sistem outprint penumpang dengan tiket ID tidak ditemukan itu untuk metode ketika tiket ID yang dicari tidak ada dalam pencarian tersebut. Lanjut ke metode selanjutnya adalah metode untuk menampilkan antrian. Sistem akan mengeluarkan kalimat daftar antrian check-in. Coba potong. Ya, If antrian check-in is empty, sistem outprint antrian kosong. Itu artinya jika antrian sedang kosong, maka sistem akan mengeluarkan antrian kosong. INT posisi sama dengan satu. Itu untuk menyiapkan variabel untuk menomori urutan penumpang. For penumpang P antrian check-in, sistem outprint ln posisi plus 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 P. Itu adalah untuk menampilkan semua penumpang dalam antrian serta nomor urutannya. Selanjutnya, public static void main string arg sistem check-in bandara. Sistem check-in bandara itu untuk membuat instansi objek sistem check-in bandara. Boolean is running sama dengan true. Jadi baris ini adalah menunjukkan untuk mengontrol eksekusi loop utama program. While running, sistem tampilkan menu. While running ini membuat loop utama program yang akan terus berjalan selamanya. Sistem tampilkan menu, itu untuk menampilkan menu utama kepada user yang sedang akan melakukan pencarian. String pilihan, sistem scanner next line, itu untuk menerima input dari user tentang apa case yang akan dipilih selanjutnya. Di sini switch pertama ada pilihan banyak sekali dari tambah penumpang, sistem proses check-in, urutan prioritas, cari penumpang, tampilkan antrian. Jadi itu adalah pencarian yang akan dilakukan oleh user. User memasukkan kata kunci yang akan digunakan untuk melakukan opsi mana yang akan dipilih. Dan opsi terakhir adalah running false, yaitu adalah opsi keenam ketika user memasukkan user memasukkan itu masukkan jika user meminta untuk pilihan keenam keluar. jika user memilih pilihan keenam dan program akan mengeluarkan kalimat terima kasih, program selesai. Dan jika user memasukkan di luar dari enam pilihan tersebut, maka sistem akan mengeluarkan pilihan tidak valid dan silahkan coba lagi. Dan yang terakhir, sistem scanner loss untuk menutup program tersebut. Jangan lupa untuk tutup Kurawa. Ya, kita ke langkah selanjutnya yaitu untuk mengecek ini sistemnya. Kita langsung mulai saja. Di sini ada beberapa menu yang dapat dipilih oleh user. Yang pertama ada tambah penumpang. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama penumpangnya, tiketnya juga, dan kelasnya. Penumpang boy berhasil ditambahkan. Nah, di sini user disuruh menginput nama tiket dan kelasnya. Di sini kita akan menambahkan penumpangnya lagi. Kita tambahkan sampai ada 3. Saya dulu, 3. Dan lalu kita akan melanjutkan ke menu kedua yaitu proses check-in.
Nah, di sini di menu proses check-in ini akan memproses dari siapa yang pertama kali mengantri. Di sini itu di menu 2 ini menggunakan metode view. Vivo di mana yang pertama kali datang pertama kali dilayani. Menu ketiga, nah urutan prioritas. Nah, di sini antrian telah diurutkan berdasarkan nilai kelasnya. Gimana sih ngeceknya? Nah, kita bisa mengeceknya di menu kelima tampilkan antrian. Nah, di sini antrian telah diurutkan berdasarkan kelasnya. Nah, di sini karena kelas Revaldi lebih tinggi dari punya Tegar, maka dia ada di antrian pertama. Meskipun Tegar tadi antri di urutan kedua dan Revaldi berada di urutan ketiga. Nah, lalu kita di nomor 4 ini kita bisa mencari penumpang berdasarkan berdasarkan tiket ID-nya. Nah, di sini menerapkan metode searching. T01. Nah, di sini akan mengeluarkan keluaran penumpang ditemukan, namanya Boy, tiket ID-nya T01, sesuai apa yang dicari di sini, dan kelasnya adalah ekonomi. Lalu kita akan, oh ya, di menu tadi, di menu tampilkan antrian, kenapa nama Boy tidak ada? Karena dia itu sudah tidak sudah melakukan check-in dan tidak mengantri lagi. Jadi, nama Boy itu dihapus dan di dimasukkan ke dalam check-in, proses check-in. Nah, jadi di sini hanya ada nama Revaldi dan Tegar saja yang mengantri karena mereka berdua ini belum check-in. Nah, di sini itu menggunakan metode sorting di mana di, di dalam menu tampilkan antrian ini menggunakan metode sorting di mana Sesuai dengan sesuai dengan kelasnya, diurutkan berdasarkan kelasnya. First, bisnis dan ekonomi. Nah, kita bisa menu keenam, eh, yang menu keenam. Terima kasih, program selesai. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.